Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya DMT Dunia Militer Terkini. Di video kali ini kita akan membahas tentang update berita militer Indonesia. Ada apakah? Mari kita bahas ulasannya di sini. Pengembangan jet tempur I-22 Sikatan bakal seperti apa? Perusahaan dirgantara Indonesia Info Global telah meluncurkan mock-up konsep pesawat tempur generasi 4,5 yang dikenal sebagai I-22 Sikatan di pameran Indo Defense 2022 di Jakarta lalu. Konsep tersebut digagas bekerja sama dengan firma desain kedirgantaran lokal firma Litbang dan rekayasa yang diketahui oleh mantan penerbang kendaraan udara tak berawak komersial Wapi Sunarto Ajidarmo. Berbicara kepada Jens di pameran tersebut, Sunarto menjelaskan I-22 Sikatan sebagai konsep pesawat tempur bermesin ganda dengan desain yang terinspirasi dari SAAB Jas Gripen. Ini menampilkan desain penampang radar yang dikurangi dan sebagian besar menggunakan bahan komposit untuk meningkatkan karakteristik siluman tambahnya. Konsep ini memiliki dua varian, satu dengan konfigurasi sayap canard dan satu lagi tanpa konfigurasi sayap canard, memiliki lebar sayap 9 meter, sedangkan yang tidak memiliki lebar sayap 9,6 meter. Kedua konsep tersebut dirancang sepenuhnya di dalam negeri oleh para insinyur dirgantara lokal, kata Sunarto. Mock-up yang dipamerkan di Indo Defense 2022 adalah varian tanpa canard dan dibuat sekitar 90% dari ukuran aslinya untuk memudahkan pengaturan pengirim tambahnya. Yang ingin kami capai dengan mock-up ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia bahwa ada bakat dan pengetahuan desain kedirgantaraan lokal di dalam negeri, kata Sunarto. Ia menambahkan, Sikatan I-22 memanfaatkan pengalaman puluhan tahun dari Info Global yang para insinyurnya telah mengerjakan armada Hawk MK109, 209 TNI Angkatan Udara sejak 2006, sejak pesawat tempur F-5 dan F-16 sejak 2010. Domain keahlian meliputi integrasi dan pemeliharaan avionik pesawat terbang. Dan mengapa Jepang ikut menyoroti hal ini dan merasa terkejut? Jepang terkejut karena rencana ini bisa menjadi lompatan besar kekuatan militer Indonesia, karena diketahui Indonesia sendiri sedang dalam program proyek penguatan industri alutsista. Turki, Korea Selatan, Prancis menjadi tiga kekuatan utama yang mendukung program transfer teknologi buatan Indonesia, dan Indonesia sendiri sedang dalam ancang-ancang jauh ke depan dengan program cepat Rapale. Bisa jadi Indonesia akan mengakuisisi 100 Rapale dengan perjanjian transfer of teknologi, karena sudah disahkan dalam undang-undang bahwa dalam setiap pembelian alutsista yang dilakukan Indonesia harus beserta program transfer of teknologi. Jadi wajib hukumnya negara seperti Prancis untuk memberikan transfer of teknologi jet tempur Rapale, tentu dengan standar akuisisi yang disyaratkan Prancis. Kembali lagi ke proyek I-22 Sikatan. Jepang menilai Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun ke depan bakal menjadi negara yang bisa membuat jet tempurnya sendiri melalui program KF-21, program Rapale, dan tentu program I-22 Sikatan yang dikomandani Info Global. Jepang juga meyakini bahwa seluruh perusahaan dirgantara di Indonesia bakal membuat gebrakan baru dengan menyokong program jet tempur fighter full kombatan versi Indonesia dengan memanfaatkan serapan teknologi dari pembelian jet tempur Rapale dan program KF-21. Semua itu teknologinya akan diserap dan dijadikan acuan teknologi baru di dunia fighter jet Indonesia. Hal yang salah bila menganggap ini mimpi atau bualan. Tepatnya ini adalah rencana jangka panjang yang sudah dihitung matang-matang. Prabowo menjadi tongkat estafet Jokowi yang akan mewujudkan semuanya, karena secara program kedua pemimpin ini berbeda tapi saling terhubung. Karena tidak ada negara yang maju bila militernya lemah, karena kekuatan militer adalah menjadi salah satu tolak ukur suatu bangsa dalam menjaga kedaulatannya dan sumber daya yang ada. Di mana Jokowi dan Prabowo mensinkronkan semua itu dengan program Indonesia sentris dan hilirisasi, tak akan berguna bila tidak dijaga dengan kekuatan militer yang kuat. Jadi tunggu saja bagaimana program jet tempur nasional ke depannya. Tentu I-22 Sikatan menjadi modal dasar untuk Indonesia memulai semuanya. Kita beralih ke berita lainnya, memperjelas I-22 Sikatan sengaja Indonesia buat berkarakteristik siluman. Tak banyak yang tahu, Indonesia rupanya tengah mengembangkan jet tempur berkarakteristik siluman di dalam negeri yang diberi nama I-22 Sikatan. Dikutip jurnal Jakarta.com dari Avionics Week, memasok perangkat lunak dan avionik Indonesia Info Global telah mengumumkan ambisinya untuk mengembangkan pesawat tempur generasi 4,5 di dalam negeri.
Dikenal sebagai I-22 Sikatan, perusahaan tersebut memamerkan mock-up pesawat tempur yang diperkecil di Indo Defense Expo and Forum 2022. Dikutip jonajakarta.com dari c4defense.com di ajang Indo Defense 2022, perusahaan Info Global memamerkan model pesawat bernama I-22 Sikatan di stand 0260 pada pameran tersebut. Pesawat ini direncanakan dalam 3 tahap. Pesawat ini dapat melakukan peperangan elektronik, intelijen, pengawasan, dan pengintaian jarak jauh. Selain itu, I-22 Sikatan bermesin ganda, panjang 12,5 meter, tinggi 3,5 meter, dan berukuran kompak, dapat dioperasikan oleh 1 sampai dengan 2 pilot. Di sisi lain, pesawat tersebut akan memiliki kemampuan membawa berbagai senjata untuk serangan udara ke udara dan udara ke darat dengan manuver ekstrim. Dikutip jonajakarta.com dari Info Global, I-22 Sikatan adalah pesawat tempur ringan bermesin ganda, berkursi ganda, dengan avionik modern dan fitur performa tinggi untuk memenuhi peran penting sebagai fasilitas pelatihan penerbangan modern melalui kinerja terbaiknya. Program pengembangan akan dilaksanakan dalam 3 tahap. Pada tahap pertama, pesawat akan dikembangkan sebagai pesawat latih. Tahap kedua itu akan menjadi demonstran. Info Global telah memulai program Sikatan I-22 dengan tujuan penguasaan teknologi pesawat membidik potensi pasar dengan memanfaatkan pengalaman dan keterampilannya dalam desain produksi sistem pesawat yang hemat biaya. Dikutip jonajakarta.com dari JNS edisi 3 November 2022, I-22 pertama kali diluncurkan mock-up-nya oleh Info Global pada pameran Indo Defense 2022 di Jakarta. Menariknya, I-22 Sikatan merupakan pesawat tempur generasi 4,5. Konsep pesawat I-22 Sikatan disusun bekerjasama dengan perusahaan lokal Vimana Litbang dan Rakayasa yang dipimpin oleh Sunanto Ajidarmo. Sunanto Ajidarmo sendiri bukan sosok sembarangan. Pemimpin konsep proyek I-22 Sikatan ini adalah mantan pilot kendaraan udara tak berawak WAFI. Kepada JNS, Sunarto menggambarkan I-22 Sikatan sebagai konsep pesawat tempur bermesin ganda dengan desain yang terinspirasi dari SAAB Jas Griffon. Pesawat ini memiliki desain penampang radar yang lebih kecil dan sebagian besar menggunakan material komposit untuk meningkatkan karakteristik silumannya tambahnya. Konsep ini memiliki 2 varian, satu dengan konfigurasi sayap kanar dan satu lagi tanpa konfigurasi sayap kanar. Ia menambahkan, I-22 Sikatan memanfaatkan pengalaman puluhan tahun Info Global yang para insinyurnya telah mengerjakan armada Hawk MK109-209 milik TNI Angkatan Udara sejak tahun 2006, serta pesawat tempur F-5 dan F-16 sejak tahun 2010. Bidang keahliannya meliputi integrasi dan pemeliharaan avionik pesawat. Nah, itulah informasi yang bisa DMT sajikan untuk Anda. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda dan jangan lupa tetap like, share, dan subscribe terus channelnya DMT Dunia Militer Terkini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.